langsung formasinya kepecah pasti. Iya, apalagi kalau kena temboknya 4. Cownya tank. Oke. Clover bakal mengamankan Dairot kah di sini? Oh enggak, Uranus tetap Uranus. Daerah nih. Dairot. Iris. Panzer Chow. Bentar. Hey, Ini side lane ini. Enggak. Aduh. Baru meta kita Iya. hampir kepake Meta loh. party strong caster. Iya, kita ya kan aku Ansel, Ranger Mas, Cornet, sama T-Bolt biasanya ganti-ganti nama Volva. Iya. Itu kalau main Yusunchin side lane Yusunchin kita. sideline, apa itu Yusunchin Hyper? Ambil aja Yusunchin tapi sideline. Iya. Yang penting sekir dulu ini hero. Sekir dulu, OP ya. hero OP buat asuransi late game. Iya. Jadi kalau late game Hyper carry-nya nggak jadi, sidelinernya yang ambil 2 buff. Ada jaminannya. Ada jaminannya. Jaminan di hari tua. Jaminan di hari tua. Dan buat teman-teman, jangan lupa juga kita mengingatkan ini kita berada di game yang kedua di match yang pertama, di hari yang pertama juga di minggu yang keempat, tentunya MBL season yang kedua bareng sama KB dan juga Ansel, dua bocil yang masih menemani kalian, dan kita memiliki target untuk like-nya nyentuh ke angka 15.000 dan kita berada di 6,5k. Wey, let's go. Setengah lagi. Gokil, kita tadi dari baru 1.000 ya kan? Dari 1.000. Growing cepet banget. Luar biasa nih sobat Lane of Ten. Langsung kita masuk ke Lane of Ten sekarang juga. Inilah dia game yang kedua, di mana game yang pertama sudah diamankan oleh teman-teman dari tim Bigetron Bravo dan EVOS Esports. Mereka membutuhkan game ini. Kenapa? Karena mereka harus ngedrag ke game yang ketiga kalau mereka nggak mau -2. Ya, atau Bigetron Bravo langsung memanfaatkan dan mendapatkan +2 kali ini ya. Iya, makanya tuh Hanstein tuh Wede. akan menggunakan seorang Dairot dengan skin cock-nya, ya, Hirotono. Nah, kalian kalau misalkan nggak ngerti tuh, kalau misalkan kalian denger tuh skill satunya atau hitnya tuh Tono gitu. Pakai dubbingnya Pakai Jepang. dubbing. Oh, lihat motion audity dari seorang Zoidbit. Langsung ada wings by wings dari depan Hanstein. Biasanya kita cicil. Sakit sih emang. Aku harus akui Dairot itu memiliki attack speed tertinggi fighter ya. Makanya dia ada potensi di hyper cane nggak ada. Tapi kalau misalkan milih kayak gitu, biasanya bakal susah untuk masuk ke dalam fight. Tapi kali ini Clover 1v1 matnya. Desert Tornado-nya mungkin bakal ada, tapi nggak ada pasir skuter matic-nya tuh. Oh iya, dan sebenarnya dia masih ada ini ya, flicker ya? Flicker, tapi kayaknya nggak mau buang-buang flicker karena Clovernya juga masih nahan flicker. Ya, kalau di open duluan, mungkin lagi kan? Itu dia. Tapi kali ini mungkin blue buff-nya bakal dirusuin, Max udah dateng. Tiba-tiba diincar Zoidbit-nya bakal terkena smart missile dan langsung di first blood. Begitu saja ditabrak burung peri. Di sisi lain, Hanstein datang. Raja Boy, stunnya masih connect. Ternyata panser flickernya juga sudah digunakan dan ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Malah di sana Irisnya tidak ada yang mengcover dan harus tumbang. Maxnya berhasil mendapatkan solo kill di sini. Lihat, tapi kayak di daerah bottom lane dari Radiance agak sedikit tercicil. Di antaranya satu lagi berhasil dijamin dan lihat langsung datang Rosa terkena stun di depan Hansteinnya dalam posisi yang sangat terimpit. Satu lagi bahkan hampir mau dibalikin keadaannya, tapi datang seorang Panzer. Masih aman. Masih bisa dipancer. 1, 2, 3. Lihat, slepel gak kena. Dan ternyata masih kena satu hit terakhir dari Max-nya. Karena dia benar-benar tahu momentum untuk nembusin ke arah atau diving ke dalam turret dengan menggunakan slot ini sangatlah mudah. Gila, itu pancernya keren banget sih. 1, 2, 3, baru ditabrak. Jadi walaupun skillnya gak ada yang kena, hitnya sakit. Soalnya kenapa? Itu udah ada 4 dash total. Betul. Jadi nambahin 3 stack. Itu dia, emang luar biasa bisa memaksimalkan ya potensi dari seorang Lancelot-nya. 1, 2, 3 langsung di Phantom Execution, tapi agak sedikit dialog ya. Untung masih ada Tonrose ya kan. Makanya untung masih ada Tonrose dan last hitnya sih. Ini penyelamat juga, tapi kali ini bottom lane-nya ada ejector. Ketahuan ada 2 di sana. Tapi Panzer belum punya Way of Dragon, langsung dihajar Federal Airstrike, dibanting dengan ada counter 1 untuk 1 kali ini dari kedua inisiatornya. Tapi Zoidbit masih nunggu. Itu bisa dapat tim bawah sih. 2 ada Zoidbit sih. Ada Zoidbit. Bisa dipaksa Rowing juga. Betul. Tapi kali ini, Lito Wanderer bakal diamankan. Clover hampir mau melakukan sedikit steal pencurian. Oh gila, Panzer mundur pakai badannya Clover loh. Bisa numpang lewat. Tapi kali ini Turtle sudah ada sedikit inisiasi dari Bigetron Bravo dan langsung diamankan saja oleh seorang Max kali ini tanpa adanya gangguan sama sekali oleh EVOS Esports kali ini di menit yang ketiga. 4 poin kantongnya, tapi kali ini Radiance break out bakal coba dikejar. Slownya sih sakit banget, dihajar langsung dari bottom lane. Ternyata ada sebuah kill lagi, tapi di area mid lane Zoidbit juga dalam ancaman. Langsung di diving, Matt bahkan tiba-tiba datang kali ini benar-benar dirusuin dari landing phase-nya. Clover bahkan join team fight, mencoba untuk mengganggu karena Raziboy, tapi lihat di sana kaki minionnya sampai ke arah tier turret 2 dan 3. Mateteo dasar ya.
potong terus, Potong terus tuh, Hans timnya juga sama, motong lagi di Iya. bagian outer turret. Tapi kali ini bakal langsung di cover sama Panzer. Mungkin bakal ada pergerakan dari Radiance dan Max-nya juga. Mulai datang ke area bottom lane. Kunedu, Way of Dragon, Phantom Execution dihilangkan. Wave Wah, nya ini bersih, dia, Hans bro. tim gak bisa kemana-mana. Langsung ada di Oh, Jentum nice. begitu saja. Dan kali ini mencoba untuk bertahan dan masih bisa flick out dari Panzer. Tapi hati-hati, ada Max-nya di sana. Apakah bakal langsung dihajar? Rajeboy. Aduh. Kan itu pintar bilang gak sih, Be? Dia langsung pengen masuk karena minion. Makanya benar-benar gak mau ada damage yang sia-sia, tapi Rosalnya harus tumbang. Clover langsung ada pergerakan juga dari Sandstorm, kena Tonrosnya terlalu sakit karena Zoidberg. Bahkan pasifnya dari Zoidberg belum sempat keluar, Bung Ansel. Yes, Clover Ejector. breakout dilempar di ejector, langsung dihujani dengan adanya pisau dari seorang DJ Kali. Tapi kali ini datang ke pasar pun terkena Phantom Execution dari seorang Max. Dan lihat, Gila sih. sekali mendayung, 2 turret pun didapatkan inner dan juga Sekali outer turret. mendayung 2 turret didapatkan, emang bener-bener sih kayak dia dapetin momennya pas banget, masuk satu-satu dari teman-teman tim EVOS Esports. Hal ini yang membuat kerugian bagi tim EVOS Esports karena mereka kekurangan dari segi kuantiti untuk tim fight. 4 sekaligus diarahkan dan sendiri ditabrak timnya sih. ditabrak. Ejector digunakan, langsung ada pergerakan dan langsung dieksekusi dengan manis oleh teman-teman di Gatron Bravo. Walaupun ada mountain shocker, itu hanyalah sedikit gempuran. Ada Kunedu, Panzer datang, Clover juga sama, mencoba untuk membersihkan weapon-nya di arah bottom lane dan mereka langsung kiting, mundur, coba tarik ulur lagi tim fight-nya. Yes, langsung itu bisa dibilang terponis mati itu di bottom lane. Udah akan apa namanya situation, unstoppable force ya kan, langsung digunakan. Ejector lagi. Ejector juga, aduh bro, sakit banget ini ganking atau rotasi dari Bigetum Bravo. Bahkan mereka juga berhasil dapetin turtle, dapetin turret, tapi kayak dari top lane Clover ini nggak bisa sih, lama-lama begini dia nggak bisa tahan ngadapin damage dari seorang Mat. Nah, lor aja boy, unstoppable force bakal digunakan, tapi lihat dari depan Clover masih cukup pede dengan adanya Transcendent One. Ya. Ada ice tag, langsung dikirim minion aja. Mereka mau dapetin top turretnya juga. Tapi kalian di tengah. Max. Panzer. Coba untuk lewat-lewat aja. Tapi dia udah level 11 dulu ya. Iya, Beda. makanya. Udah berapa? 3 level 8. Ejector Rajeboy masih terlalu jauh juga. Masih ada Regis Sandstrom dari samping mata out of nowhere. Tiba-tiba kena stun. Langsung connect tentu dari slownya. Ejector bakal digunakan. Federal Air Strike masih kena. Tapi masih ada flick out juga daripada seorang Panzer. Dipaksa lagi loh ini cownya untuk mengeluarkan flicker. Yes, but meanwhile in the bottom lane, Hansnim masih berdiri kokoh untuk mempertahankan ya inner turretnya. Tapi nampaknya harus direlakan sih. Takutnya kita kena ping lagi. Tapi jarak top lane Mat 1 lawan 1. Ada Zoidberg menunggu dari rumputan. Ya, datang juga seorang Iris. Bakal coba di geng. Adanya Quicksand guard di open saja di depan Matnya. Langsung ada flicker. Raging Sandstorm pun tidak bisa menyelamatkan diri dari kematian. Tapi lihat cover sedikit lagi berkat adanya Raging Sandstorm ya. Recall. Sempat. Sempat sih tiga-tiganya sempat. Aman. Gila, itu kalau masih maksain untuk dapetin top turret sih mereka tiga-tiganya bisa hilang juga. Tapi kali ini Panzer datang, Way of Dragon, connect karena Max, langsung ada pergerakan dan Ocean of Max yang tumbang di shutdown begitu saja sama seorang Iris di arah belakang. Federal Air digunakan, masih ada Mountain Shocker, Clover sendiri di depan diputar-putar. Cyclone Swift Clover mencoba untuk bertahan, regennya cukup tinggi, stack 20 dan masih bisa Transcendent One mundur lagi, kiting lagi dari EVOS Esports, dibalikin pelan-pelan. Yes, tapi kayak ini lihat Zoidberg masih memantau aja. Dan mereka nampaknya nungguin turtle sih. Turtle, tapi ada Hansnim. Ini bisa kena solo kill nggak sih? Ini sandwich sih. Nah, gak ada orang. Mungkin bisa di sandwich. Breath of the Ocean sudah keluar kayaknya. Tapi di sisi lain Radiance 1v1 sama Clover. Lihat di sana Roselnya masih punya Purify. Masih bisa wings by wings juga. Clover masih mencoba untuk bertahan. Dibalikin lagi. Masih ada concentration. Blue buff ditahan terlebih dahulu. Malah Rajeboy yang tercitok begitu saja. Masih ada kena Jut Kunedu. Dan di depan sana. Mencoba untuk mundur. Masih tetap ada strike. Tanda kali ini lihat dari Radiance 1 lawan 5. Bukan angka yang baik. Terkena Breath of the Ocean. Double kill diamankan sama seorang Iris. 4 point kill, Blood of Despair. Dan Turtle kali ini mungkin bisa diamankan oleh teman-teman dari EVOS Esports. Dan juga udah ngamanin Dominance Ice kali ini diamankan. Lihat, Turtle dia mengalami seorang air. Ada Federal Ice bakal open saja. Lihat, betul untuk mundur. Hati-hati, ada Robo di open. Breath of the Ocean. Gak konek karena jalan dari depannya. Clover terkena stun. Mau kemana? Wow. Iya. Hampir saja dia ya. Clover mulai pelan-pelan ini mainin pola scaling dari segi regenerasinya. Panzer, tapi begitu karena Rajeboy masih bisa menghindar flick out ke belakang. Tentunya ejector juga kembali bisa dilontarkan. Tapi kali ini Feather Airstrike benar-benar menyelamatkan teman-teman dari Biron Bravo. Yes, dan tadi kita sempat ngeliat juga dari Hansning dia udah ngamanin Queen Swing. Dia makin cukup pede sih buat lagi nanti team fight. Dengan adanya sedikit pasif dan adanya cooldown reduction. Mungkin udah pakai
Bloodlust X Bloodlust juga. juga sih. Langsung ke ini ya, Queen Swing ya. Ini Berarti mereka mau maksa team fight gak sih? iya, Iya kan? ini bakal dipaksa buat team fight sih kalau kayak gini. Mau nggak mau ya, karena emang dengan adanya Hans Lim dia bakal strong banget di depan. Tapi Clover menghindar, Resident One masih bisa digunakan tentunya, bakal digocek begitu saja. Flickernya masih ada, langsung ada concentration yang digunakan dan lihat Clover strong banget di depan sana, menggocek 4 skill sekaligus. Si recall ditabrak Resident One, bakal dihajar aja boy. Ejector digunakan tapi di belakang sana masih ada mata tentunya dengan menggunakan satu buat setting sense-stormnya. Way of Dragon daripada seorang Panzer. Di arah belakang Clover mendapatkan seorang Rajeboy, tapi kali ini Panzer masih ditahan. Clover mengincar ke arah seorang Rosal. Rosalnya tumbang, double kill diamankan daripada seorang Apis. Clover Maxnya mengincar ke arah Panzer, tapi Panzer seperti bakal down terkena efek slow, dan kali ini Maxnya diberikan efek slow dengan menggunakan Ionic Edge. Clover save that day. Ionic Edge satu lagi. Clover recall tapi gak dapetin kill. What are you doing Clover? Apakah bakal dapetin satu? Gak bisa dikejar. Maxnya masih bisa survive. Oh my god, itu sebenarnya dari Panzer tuh udah kena sekarat banget ya. Iya. Kena Tonos aja kena, tapi kenapa? Kayak ditahan gak sih sama Clovernya? Itu dia tuh pengen nge-cover sih. Dia tuh kayak misalkan tadi Lancelotnya loncat ke depan, itu tuh langsung dikejar sama Clover niatnya. Iya. Makanya dia nunggu di situ. Kalau dianya maju ternyata Lancelotnya nge-diving, bahaya di pansernya. Pansernya bakal kejar. Body block itu ya? Body block kayak gitu. Dia kayak bener-bener, ayo mau maju nggak lu? Mau maju Iya, nggak lu? sini kita TB-in ya kan, tapi dua Makanya. Dragon di open saja. Kalau yang seorang Raja Boy masih dapat Ice Strike, dilempar ejector di arah belakang Panzernya. Ada Lethal Counter, Phantom Execution digunakan, tapi langsung diamankan oleh seorang Mateteu. Tapi lihat kali ini masih ada function untuk mundur di arah depan, sakit amat menyakitkan. Tapi Phantom of the Ocean dan juga Robin saja dari EVOS Esports. 3 harus menghilang dari tiket Tom Bravo. Lihat, kali ini menjadi kerugian yang cukup besar di tim fight barusan. Bener banget, ini kehilangan 3 sekaligus hanya menukarkan Panzer seorang dengan menggunakan injektor. Benar-benar tidak wise. Seperti EVOS Esports mulai mengembalikan keadaan. Snowballnya benar-benar nyata. Double stun dari Breath of the Ocean, makin liar lagi tentunya untuk seorang Zoidberg. Waduh, kehilangan 3 member plus EVOS-nya dapatin first score, dan inilah dia. Jadi kita replaynya di mana sebenarnya tadi dia bisa dapetin 1 ya kan, tapi di arah depan itu nice banget sih dari seorang Zoidberg. Breath of the Ocean kena raw wave, duanya langsung menghilang dalam sekejap mata. Emang sih efek revive sih, itu kayak memberikan efek stun sejenak, kena Breath of the Ocean, raw wave-nya langsung kebakar ya kan. Tapi kalau misalkan kayak gini, dari segi network sih emang udah mulai unggul nih Irisnya. Udah mulai nyusul, matnya mulai dihajar. Way of Dragon paksa tentunya mencoba untuk menghajar ke depan, tapi masih ada Feder Isaac. Zeboy juga masih survive. Ternyata walaupun dia terkena sedikit serangan Breath of the Ocean. Ya, seperti jarak tengah menggunakan defense di arah depan. Mantap, Panzernya masih ada pergerakan juga. Ejector ke arah Clover dalam ancaman. Flicker sudah digunakan, tapi Clover harus down. Ternyata Lordnya bergerak ke arah bottom lane, udah mulai ada di depan sana. Feder Isaac digunakan, defensive stronger kali ini daripada bikin Bravo, karena mereka punya party dan langsung hilang Lordnya karena belum masuk menit ke-12. ya, belum terlalu berat juga, belum terlalu tebel. Tracking sense bakal diopen, udah bisa minion terlebih dahulu biar mid lane turretnya masih berdiri kokoh, masih bisa bertahan. Tapi kayak ini berubah ya, Lancelot langsung diambil, gak dikasih ampun kali ini oleh EVOS Esports ya. Langsung dibayarkan juga. Tapi kali ini lihat, mereka udah menguasai dari segi map ya kan. Semak, nah Berat sih. kontrol semak dipegang sama EVOS ya kali ini ya. Makanya karena Panzer bakal gampang untuk melakukan Shunpo, dan ini Zoidberg sekarang udah bisa solo kill harusnya. Ya. Asalkan dia ke arah Rosal, tapi Rosal punya Purify, itu dia yang bakal jadi PR. Nah kan kayak gini Petrify mungkin gak bakal digunakan, tapi Raw Wave setengah darah, lihat tuh, bayangin itu Rosal. Iya. Itu makanya aku bilang Kadita itu adalah tipikal mage support yang dia tuh damage-nya paling tinggi. Walaupun dia kalah level, dia bisa solo kill sebenarnya. Enaknya burst damage sih. Burst damage-nya tinggi banget. Tinggi banget. Kapabilitas dia juga kayaknya udah mulai anteng aja. Escape ada, ya kan? kan? Lengkap ya paket. Iya. Ini langsung menunggu dalam rerumputan. Siapa aja yang depan ya kan, langsung bisa kena takedown. Dan Queen kita mah dari segi Swings. itemnya, Kayaknya cross gold meteor nggak sih ini? Max mau ke ini juga ya, mau ke Blade of Despair. Iya, BOD kayaknya bakal lebih aman. Necklace of Durance sudah diamankan, tapi kali ini tentunya Zoidberg lebih butuh juga sih Necklace of Durance. Atau jangan-jangan Clover bikin NOD enggak sih? Ice Queen One harusnya Clover. Iya. Mat biar top lane masih 1v1 aja sama Clover, masih aman. Dan di sini jujur Mat juga butuh Deadly Blade minimal. Dia udah cukup strong, dia udah punya Oracle sama Queen Swings, tapi kalau misalkan dia udah punya Deadly Blade, dia lebih bisa 1v1 di sini. Iya. Minimal sama Clover lah. Ada life drainnya juga kan. Nah, ada life drainnya juga, dan Radiance
emang agak berat, dia baru dapat Queen Swing. Beda sama Clover, Clover di sini udah tinggal nangkring aja, dia gebukin minion juga nggak masalah. Betul, ini makin late game makin keras sih, ya kan? Dari seorang Uranusi juga, plus Irisnya nih harus jadi bilang lebih aware lagi, karena damage yang dihasilkan tuh begitu besar ya kan. Ini ditekan, bener-bener ditekan, balikin lebih tepatnya. Oh, lewat Zoidbeat masih ada Breath of the Ocean, ternyata ditungguin Way of Dragon sudah digunakan, bahkan ada No Wave dan Raging Sandstorm-nya connect. Feather Airstrike digunakan, double stun kah? Enggak, ternyata double slow dari seorang Harit di sini. Hans Tim dengan menggunakan Abyssal Strike-nya. Yap, langsung aja melakukan push lagi-lagi kali ini dari segi tengah. Datang juga Panzer numpang lewat aja bro. Oh, gak ada Way of Dragon sudah digunakan. Feather Airstrike ke arah belakang, Clover dalam ancaman. Phantom Execution bakal digunakan ke arah Hans Tim, langsung ada pergerakan dari Lethal Counter, tapi masih terlalu strong dari Hans Tim-nya. Diacak-acak sama Clover di arah belakang, gak ada burst damage yang menumbangkan ke arah Clover. Ini bener-bener PR untuk nangkap Clovernya. 10 detik sebelum Lord yang kedua mungkin bakal diamankan oleh tim EVOS Esports. Oke, tapi nggak mau begitu aja dibiarkan nampaknya dari si Gaton Bravo. Mereka sepertinya harus nge-push dulu sih lane-nya. Push lane-nya, tapi permasalahan ini di area bawah sih ditungguin banget sama EVOS Esports ya kan. Lihat matnya. Bener-bener kalau 1v1 juga dia nggak, sekarang udah mulai nggak kuat sih ngadapin ini ya, Uranus ya. Makanya agak berat, dan kali ini lihat Razeboynya langsung ngecek, ada Panzer sendirian. Feather Airstrike digunakan, ditabrak begitu saja, mencoba untuk bertahan. Zoidbeat bahkan langsung join the fight, tapi di arah top lane Clover lebih berkuasa dari lini face-nya. Dia mencoba untuk regen dulu matnya, lihat quick sand guard-nya, bener-bener langsung quick banget untuk mengisi HP yang dimiliki oleh seorang Khalid. Betul, tapi kali ini sudah ada sedikit inisiasi dari EVOS Esports. Sekarang Lord dilempar saja ejector Zoidbeat. Masih ada Ocean Ority untuk melewati tembok-tembok yang menghalangi pergerakan dia, tapi Lordnya diamankan oleh seorang Hans Nim kali ini. Oke, Lord yang kedua diamankan oleh tim EVOS Esports. Bakal dalam ancaman arah bottom lane. Ternyata kali ini Radiance bakal bisa kemana-mana. Legendary diamankan daripada seorang Ishunshin Iris. Tiap satu harus menghilang kali ini 4 lawan 5. Nampaknya dari tim EVOS Esports, wah ini nungguin Lord sih. Lordnya kemungkinan besar ke arah bawah sih. Karena base area udah sedikit dihancurkan. Iya, udah lebih dari setengah itu lah. Betul. Oke, Panzer masih bisa shunpo ke belakang, terkena efek slow saja dari cross strike-nya, dan kali ini masih ada Lord yang kedua ke arah bottom lane. Ingat, Rosel punya Feather Airstrike, jadi mungkin bisa digunakan. Dan lihat Max-nya masih recall loh, dibalas walaupun dalam keadaan tertekan di sini. Betul, karena bedanya Link sama Lancelot, kalau Lancelot tanpa berubah masih bisa hidup ya kan? Masih. Sedangkan Link agak sedikit tersedikit. Oke, Feather Airstrike yang pertama sudah dilontarkan. Mid lane bakal dibersihkan begitu saja. Breath of the Ocean gak kena siapa-siapa. Ejector mungkin bakal connect ke arah satu hero, tapi belum. Di arah top lane juga udah mulai hadir. Lordnya bakal ngetok dan bersih. Biar langsung pecah kali ini. Ditabrak ke arah depan sana. Ejector ke arah Panzer, tapi belum ada Way of Dragon. Bakal langsung dihajarkan. Masih ditahan terlebih dahulu. Mana Wings by Wings sudah digunakan. Feather Airstrike bakal kena ke arah satu, dua, bahkan ke arah Roselnya Purify. Roselnya menggunakan Purify dipaksa mencoba untuk melakukan defense juga. Rajeboy mencoba untuk menahan di lini depan sana, masih bisa ditahan. Lord yang kedua, Clover datang, incoming Breath of the Ocean-nya bakal langsung digunakan. Masih terlalu jauh di depan sana. Clover mencoba untuk menghajar, masih ada pergerakan dari Unstoppable Force, double stun begitu dari Breath of the Ocean, dan bahkan ada Purify digunakan juga, tapi ada Legend Center kena 3 di belakang. Timnya tumbang. Way of Dragon connect, Zoidbeat mencoba untuk menggunakan Ocean Audit juga untuk menghindar. Max-nya masih bisa dihajar, tapi tertangkap panah asmara daripada seorang Ishunshin. Ada triple di sana, Feather Airstrike digunakan, lateral counter connect daripada seorang Radiance ke arah seorang Panzer masih terlalu strong di depan sana, double kill diamankan, tapi seorang Clovernya juga harus down untuk 48 detik. Tapi ternyata Irisnya down. What happened? Ayah now di sini, double kill diamankan daripada seorang Rostel, dan ternyata Zoidbeat-nya masih bisa terkena Feather Airstrike, dan mereka dari EVOS Esports masih bisa ditahan dan harus pulang malah. Waduh, sejujurnya tadi Iris jangan terlalu diving gak sih? Kayak menurutku sebenarnya dia bisa dapetin poin kill, tapi karena dia terlalu depan ngadapin damage dari seorang Rosel sama Matt, itu bisa langsung kena burst down ya kan? Gila sih. Waduh. Beda langsung ya. Langsung masih bisa dipertahankan kayaknya dari segi base turret-nya. Masih berdiri kokoh. Big Gaton Bravo sama-sama 16 poin kill kali dari kedua tim. Dan lihat udah full slot semua dari Big Gaton Bravo, sedangkan dari Panzer dia udah ngamanin antivirus dan juga Athena Shield ya. Berarti ini beberapa tim pakai terjadi. Bener-bener bisa dibilang chaos banget sih. Dan permasalahannya, Iris tuh di arah belakang free banget. Nah, dia nggak coba menggunakan Traceless, ngedive ke depan. Iya. Tapi nggak expect ternyata damage yang diterima tuh lebih besar. Iya, damage dari mapnya emang bener-bener harus di respect juga sih, walaupun udah
late game ya, tapi emang kita tahu sendiri bahwa Khalid di late game juga satu killing machine yang sangat mengerikan gitu di teamfight. Oh, bisa instan banget sih. Stun connect, masih ada impulse juga. Masih ada prefect juga dari seorang Rosel ya. Masih ready. Tapi ini 40 detik lagi menunggu Lord yang ketiga nampaknya dari kedua tim. Nah, masuk menit ke-19 malah lebih deg-deg seharusnya aku ngeliatnya. Iya, ini masalahnya kalau kepitot satu nih. Pasti beda. Beda banget tipanya. Hasilnya pasti beda. Teamfight-nya juga bakal beda, bakal dipasang. Athena Shield. Oke. Dari Max dipaksa ternyata untuk menghindari damage yang berlebih daripada seorang Zoidbeat. Ya, tapi Zoidbeatnya kalau udah punya, tadi udah punya ini belum sih? Apa namanya? Genius One atau dia punya Divine Glaive? Dia udah bikin Divine Glaive. Divine Glaive ya? Divine Glaive. Athena Shield tembus berarti. Bocor ya. Tetap bocor. Beras Gold Meteor berarti. Iris Artillery kayaknya dia butuh ini juga sih, butuh defense mechanism. Dia udah punya Queen Sushi udah aman, tapi kali ini ada Way of Dragon. Karena Radiance sendirian bakal memanfaatkan minion dan di depan sana hadir dari Razeboy. Lihat Radiance darahnya penuh lagi. Ditahan. Iris stun lagi. Connect. Shoot Kunedu diberikan efek slow daripada seorang Clover. Ice Queen One-nya connect. Feather Airstrike diusir di atas sana. Lihat Iris setengah darah. Langsung ada pergerakan juga dari pergerakan seorang Zayu defensive. Clover dalam ancaman. Maxnya memberikan tekanan dengan menggunakan puncture dan ini pasifnya benar-benar luar biasa banget. Langsung dibersihkan di arah depan sana. Matnya datang ke arah Iris di arah stun. Mulai langsung Regin Sandstorm mengincar karena double stun di arah belakang sana. Connect dari Hanstein datang, tapi dia tidak. Injector ke arah belakang. Double stun digunakan. Quicksand Guardnya mencoba menyelamatkan seorang Matnya sendiri. Tapi di sana Matnya is down, harus tumbang. Razeboy mencoba menggunakan injector tapi nggak bisa. Immortalnya pecah. Rosel terkena stun. Way of Dragon mungkin bakal digunakan tapi masih ditahan terlebih dahulu karena udah menggunakan Purify dan Rosel harus down. Terpanah. Triple kill daripada seorang Iris kali ini. Lihat, dia mau ngincar ke arah backline tapi lihat Iris itu cukup pede. Dia berani banget buat ngadapin seorang Mateteo dengan matnya. Tapi kali ini lihat di arah tengah udah mulai di-push 4 member dari EVOS Esports. Akankah mereka melakukan straight push dengan bermodalkan Radiance dan Mat yang melakukan defense? Kali di arah depan ada Regin Sandstorm bakal di-open aja di arah belakang. Dia terkena stun di arah depan. Radiance-nya tumbang. Tersisa seorang Mat. Tapi Matnya juga harus menghilang dari Radia. Game kedua kita EVOS Esports berhasil mencuri 1 poin dari Bigetron Bravo. Menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Ini benar-benar luar biasa banget dari tim EVOS Esports juga. Bigetron Bravo yang sejak awal mereka unggul, mereka ke pick off 1-1 mulai hilang dari segi setup team fight-nya dan ternyata dibalikin momentumnya. Ini dia EVOS Esports dengan 1-1 dan teman-teman kita udah menyentuh angka 32k